Oke, selamat datang di podcast Garis Indonesia. Nah, kali ini teman-teman kita akan berbicara tentang perempuan bicara dan bertindak di 2025 dengan narasumber hebat, ini perempuan hebat. Kita sambut Kak Istiqomah Mutmainah, sarjana ekonomi. Asik, sarjana ekonomi. Silakan Kakak masuk. Sarjana ekonomi. Iya. Masya Allah. Kayaknya gelarnya kita pakai ini. Hai. Oke. Jadi teman-teman kita sudah bersama Kak Isti. Kalau saya biasa akrabnya panggilnya Kak Iti. Ya. Nah, jadi biar lebih enak pembahasan ke depan kita panggil Kak Iti saja. Boleh. Ini Kak Iti. Sekarang ada di podcast Garis Indonesia. Narasumber pertama di podcast Garis Indonesia yang berbicara tentang perempuan bicara dan bertindak di 2025. Nah, untuk Kak Iti sendiri kan ini melihat dari track recordnya ke belakang, cerita dari teman-teman, kan aktif juga di organisasi. Ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang pengalamannya di organisasi sampai bisa jadi seperti sekarang ini. Pengalaman ya. Nah. Jadi saya itu lalu awal mulanya kan saya alumni dari IAIN Palu, tapi sekarang sudah jadi UIN ya. Jadi saya masuk di bangku perkuliahan itu saya memilih kampus IAIN Palu pada saat itu. Kemudian untuk organisasi sendiri saya itu masuknya pertama kali di kampus itu organisasi dalam kampus itu namanya Racana Karamatul Husna, atau biasa yang orang kenal itu pramuka di perguruan tinggi. Nah, kenapa sampai saya bisa ada di sini? Itu sebenarnya untuk saya kan tergabung dalam Korps PMI Putri atau Kopri PMI, atau yang mungkin biasa orang kenal. Sebelum kita jadi Kopri sih kita harus jadi PMI dulu. Gabung PMI dulu. Jadi yang saya tahu pertama itu PMII. Nanti setelah ada di dalam PMII, baru ternyata di PMI ada wadah perempuan sendiri yang namanya Kopri, seperti itu. Nah, awal mulai saya masuk di PMI ini sebenarnya dijebak sama senior. Jadi kan memang di Racana Karamatul Husna itu waktu saya masuk kebanyakan kita punya senior itu anak PMII. Nah, pada saat itu ada salah satu senior kita yang saya rasa mungkin Axel kenal juga, Kak Julianti. Kenal. Nah, dia itu yang menjebak. Jadi katanya, ayo kita ke kos, gitu. Ada acara. Jadi kita ya anak kos tambahannya kan, jadi kayak, wih ada acara sana makan gratis. Berbondong-bondong lah ke sana beberapa orang. Nah sampai di sana, kenapa ini banyak senior? Satu-satu senior panggil kita duduk diskusi itu diskusinya panjang. Setelah dari situ kita disuruh datang untuk mengikuti mapaba. Karena tidak enak juga sudah sama bicara sama senior, iya kita datang dan lain sebagainya, maka kita ikutlah mapaba. Tapi mapabanya kita itu termasuk mapaba singkat sih. Setelah itu, jadi yang buat saya masuk di PMI itu bukan karena memang saya kenal PMII-nya, tapi karena dijebak. Tapi setelah saya masuk di PMI, saya menyadari bahwa, oh ternyata saya terjebak di jalan yang benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika saya masuk di PMII, itu saya menemukan circle yang memang betul-betul, menurut saya itu circle yang positif, sama Kak Juli dan beberapa orang lainnya. Dan ketika saya masuk di PMI, saya mengenal organisasi kan yang saya tahu kemarin saya masuki organisasi pramuka. Jadi ya paham lah pramuka bagaimana bergelut di dunia apa seperti itu. Ketika saya bergabung di PMI, baru saya ternyata ada sisi lain dari organisasi yang saya temukan di PMI, dan juga saya menemukan circle yang positif, dan juga di beberapa orang yang ada dalam circle itu teman-teman saya, mereka juga memiliki atau pernah menduduki posisi-posisi strategis di organisasi. Seperti itu. Jadi itu yang memotivasi saya kayak, saya ini dijebak. Tapi ketika saya masuk, kayaknya jalannya ini boleh dicoba. Dan sampai bisa saya berada di titik sekarang ini. Seperti itu. Karena circle yang positif dan mereka juga yang memberikan dukungan positif kepada saya. Sampai kenapa saya bisa berada di, tidak sejauh ini sih, ada berada di posisi inilah. Seperti itu. Berarti dijebak pertama kayak lama-lama nyaman. Lama-lama nyaman, enak ternyata. Kita lanjut sampai di detik ini. Seperti itu. Ini Kak, kira-kira hal apa yang Kak Iti dapat di selama prosesnya Kak Iti di PMI, akhirnya Kak Iti memutuskan, saya harus stay di organisasi ini? Nah itu, circle yang positif. Jadi kalau dulu 2016 saya masuk itu, kita masih sangat amat bahkan di lingkungan selain
saya tidak bisa sebutkan lingkungan apa, tapi itu yang jelas di luar organisasi, itu saya masih menemukan kata-kata yang kayak, oh perempuan pendidikan tidak perlu tinggi, itu ujungnya di dapur kayak gitu. Ketika saya masuk di PMI ternyata stigma-stigma itu dipatahkan begitu. Bahkan di circle saya yang saya sebutkan tadi itu, mereka juga menduduki posisi-posisi strategis yang ada di di organisasi. Jadi saya pikir, oh ternyata perempuan bisa kok, perempuan juga bisa memimpin organisasi, perempuan juga bisa kok bicara di depan umum. Jadi tidak harus laki-laki seperti itu. Dan dari situ yang buat saya kayak, oh kayaknya saya bisa deh dari saya stay di organisasi ini, mungkin di sini saya bisa menemukan jalan atau mematahkan stigma bahwa perempuan bisa kok untuk memimpin organisasi seperti itu. Keren. Kayak saya bertahan sejauh ini di organisasi. Sekarang posisinya kan Kaiti masih lanjut di PMI ini kan? Masih. Posisinya Kaiti di PMI sekarang? Kalau sekarang, alhamdulillah saya dipercayakan untuk jadi ketua 1 Kopri PKC PMI Sultan. Luar biasa. Bagian kaderisasi itu. Ya mungkin anak-anak banyak yang kenal saya karena sudah terlalu jauh kayaknya. Karena kan biasanya kan kita setelah lulus kuliah kan ada pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti ada di kegiatan-kegiatan sih baru ada. Seperti itu. Dari yang Kaiti jelaskan kan, berhubung ini bersinggungan dengan temanya kita, perempuan berbicara dan bertindak di 2025. Selama Kaiti gabung di PMI, ada tidak lingkungan yang kesannya mendiskriminasi perempuan? Kan seperti yang kita lihat beberapa organisasi yang ada di luar itu membandingkan antara perempuan dan laki-laki. Oh perempuan pola kerjanya cukup sebatas ini saja, tidak boleh masuk ke ruang-ruang yang seperti ini. Ruang-ruang seperti ini hanya boleh laki-laki yang masuk. Ada tidak sejauh ini? Tapi kalau sejauh ini ya yang salah di PMI itu tidak ada sih. Bahkan saya pikir untuk kesetaraan gender di PMI itu sudah tuntas kayaknya kajiannya. Karena begini, saya ambil salah satu contoh di cabang Bangga ya, yang di Sulawesi Tengah ini. Cabang Bangga itu ketua cabangnya itu perempuan. Karena begini, kan kalau kita melihat sepintas ya di PMI itu ada Kopri. Kopri itu badan semi otonom dan itu wadah memang untuk perempuan. Kalau misalnya memang di PMI ini masih terkungkung dengan masih bermasalah masalah kesetaraan gender itu, mungkin di cabang Bangga itu tidak pemimpin untuk PMI-nya, ketua cabang PMI-nya itu mungkin bukan perempuan. Tapi sekarang dia yang menjabat sebagai ketua cabang itu perempuan dan di wadah Koprinya juga perempuan. Seperti itu. Jadi saya pikir kalau di PMI itu untuk kesetaraan gender itu orangnya kader-kader di dalamnya itu sudah tuntas sih. Jadi makanya mereka tidak terlalu mengkotak-kotakan seperti kayak perempuan batasnya sekian, tidak sih. Kalau yang saya melihat di PMI ya. Berarti semua dapat peran yang sama. Iya, jadi itu berdasarkan dari kemampuan. Jadi tidak melihat siapanya tapi melihat apa kemampuan yang dimiliki. Gitu. Luar biasa. Iya. Nah, bicara garis besar ini Kak. Dari kacamatanya Kaiti sebagai seorang perempuan. Iya. Apalagi kan kita sudah masuk di tahun baru 2025. Nah, bicara tentang tahun kemarin 2024 selama 1 tahun 12 bulan kan, menurut Kaiti ruang-ruang lingkup perempuan ini sudah cukup tidak yang didapat untuk seorang perempuan? Kalau saya melihat sekarang ya untuk ruang-ruang publik khususnya itu, saya pikir perempuan sudah mengisi ruang-ruang itu. Hanya saja mungkin sudah mengisi tapi mungkin belum memenuhi seperti itu. Ya, nah itu kita kembalikan lagi ke kita sebagai perempuannya sendiri. Ketika kita mungkin ingin mencukupi atau ingin memenuhi ruang-ruang tersebut, kita sudah mengisi tapi belum memenuhi seperti itu. Jadi ketika kita ingin memenuhi ruang-ruang tersebut, kita kembalikan ke dirinya kita mampu tidak. Ketika saya pikir begini, ketika perempuan mampu di era yang sekarang ya, di era yang sekarang ini, untuk masalah kesetaraan gender dari segi masalah haknya ya, dari segi mungkin pendidikan, ekonomi, sosial dan bisnis dan lain sebagainya itu, saya pikir sudah tidak ada stigma-stigma tempo dulu yang perempuan tidak boleh begini, perempuan tidak boleh begini. Nah, yang saya melihat sekarang ini semua perempuan itu diberikan kebebasan untuk kamu mau masuk di ruang mana, yang penting kau punya kemampuan. Itu saya pikir kalau untuk peran perempuan atau mungkin di ruang-ruang publik. Jadi itu sudah mengisi tapi mungkin belum memenuhi kuota yang diinginkan. Mungkin misalnya kayak perempuan, kan perempuan lebih banyak di dunia ini, kenapa tidak perempuan yang lebih begitu. Maka itu saya harapkan dikembalikan kepada dirinya kita sendiri, kita mampu tidak. Ketika kita mampu, why not? Kita coba war dengan yang laki-laki. Kayak gitu. Luar biasa.
seperti yang kita diskusikan di awal tadi kan, Keti, sebelum kita mulai podcast, tentang kemampuan seorang perempuan. Kadang ada yang bicara soal, oh kami butuh ruang-ruang publik, kami harus disediakan ruang-ruang yang seperti ini. Tapi ternyata setelah disediakan, perempuan tidak mampu untuk ambil. Belum lagi tepatnya. Iya, belum mampu. Kalau tidak berarti sama sekali tidak bisa ini. Tapi kalau belum berarti akan bisa. Belum mampu. Bagaimana pandangannya Kak Iti dengan hal-hal yang seperti itu? Pandangan saya mungkin itu lagi kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya memang kita ingin memenuhi ruang-ruang tersebut, kita harus tarik mundur ke dirinya kita sendiri. What can we do? Apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi ruang-ruang tersebut? Kira-kira menurut laki-laki, ini pandangan laki-laki. Kan mungkin kamu masih banyak kayak, oh perempuan belum mampu dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang kalian lakukan sebagai laki-laki untuk apa namanya, apa istilahnya, tidak juga memampukan sih, lebih ke kayak, karena kan orang nilai laki-laki lebih bisa begitu ya. Kira-kira untuk kamu laki-laki, apa yang kamu lakukan untuk menjadi lebih bisa itu? Untuk seorang laki-laki, apa yang dilakukan untuk menjadi lebih bisa? Ya belajar. Ya belajar. Nah itu, harapkan itu para perempuan-perempuan ini untuk memampukan atau supaya bisa dikatakan mampu, maka kita harus apa? Belajar. Meningkatkan kapasitas dirinya kita, meningkatkan kualitas dirinya kita. Ketika kita mampu, saya pikir untuk semua ruang yang diinginkan perempuan mau orang masuki, orang bisa masuki. Seperti itu. Jadi kita tarik mundur ke diri kita, kemudian kita pertanyakan, what can we do? Apa yang bisa saya lakukan dengan ini? Apa yang bisa saya lakukan agar bisa memenuhi ruang, kayak misalnya, oh saya maunya jadi apa namanya pembicara. Nah, berarti apa yang harus saya lakukan? Oh berarti saya harus latihan public speaking. Berarti saya ini harus apa namanya lebih mengasah apa namanya kemampuan saya di bagian public speaking. Kemudian saya harus lebih banyak membaca literasi supaya apa? Pengembang apa namanya wawasan yang saya punya lebih berkembang dan saya bisa untuk menyampaikan itu di publik. Itu. Keren, luar biasa. Ada lagi? Ini salah satu bukti nyata bahwasannya kalau memang kita butuh ruang-ruang lingkup yang seperti itu, ya dengan kita harus memampukan diri kan. Ya. Bukti nyatanya ada di depanku sekarang. Oh gitu. Aduh, saya suka tidak ini pengajian ini. Iya kan, seperti kayak yang biasa dibilang, perempuan juga butuh ruang untuk bisa bicara di depan umum. Iya, tapi saya pikir ruang itu sudah ada. Tinggal dari perempuannya lagi, bagaimana caranya kamu untuk bisa memasuki ruang itu? Punya kemampuan tidak untuk ambil di bagian situ. Kalau misalnya kamu rasa belum mampu, ya mari kita mampukan. Mari bergabung di PMI. Iya, luar biasa. Jadi, kan yang jadi persoalan utama kan sekarang Kak, yang kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender, berbicara tentang ruang-ruang publik untuk kaum perempuan, itu kayak itu bilang tadi, tentang ketidakmampuan seseorang, tentang ketidakmampuan perempuan untuk beradaptasi ketika diberikan ruang, diberikan lingkungan. Akhirnya, karena ketidakmampuan beradaptasi tadi ini, ruang yang seharusnya diciptakan untuk perempuan itu bukan perempuan yang isi. Ya. Makanya kan sekarang kalau saya lihat isu kesetaraan gender tidak pernah hilang. Itu banyak putar terus. Dan banyak juga isu kesetaraan gender itu yang sudah, menurut saya ya, mohon maaf ini disclaimer ini, menurut saya ya, yang jatuhnya sudah apa namanya anarkis begitu ya. Kita hanya menyuarakan seperti kayak, oh kita butuh hak yang sama, kita butuh ruang yang sama begitu. Tapi pertanyakan, kita mampu? Ketika kita mampu, oh monggo. Karena sekarang ini, seperti yang saya katakan tadi, sekarang ini ruang itu terbuka lebar. Dikembalikan ke kita. Cara bagaimana sering kita untuk memasuki ruang itu. Jadi kita jangan hanya bersuara kayak transgender begini. Pertanyaannya, kita mampu. Kalau kita mampu ya masuk. Karena saya pikir sekarang tidak ada lagi tempat untuk membatasi yang kayak, oh tidak, perempuan tidak boleh bicara depan umum. Oh perempuan tidak. Saya pikir sekarang ini sudah tidak ada yang kayak begitu. Cuma dari kitanya saja. Kita, oh silakan kau bicara. Takut, so malu. Nah, yang bermasalah siapa? Kan? Jadi kesetaraan gender ini bukan kita cuma menyuarakan, kita harus memiliki hak yang sama, tapi sebenarnya itu lebih ke keseimbangan. Ketika kita berbicara keseimbangan, berarti kita harus menyadari bahwa ini seimbang tidak? Ini seimbang tidak? Kira-kira kalau misalnya saya begini, apa namanya, saya tidak punya kapasitas ini, kemudian saya tidak punya kapasitas yang mumpuni, kemudian saya mau bicara di depan umum begitu, seimbang tidak dengan laki-laki yang mungkin apa namanya, mereka lebih mengkaji lebih dalam tentang suatu hal atau suatu konteks atau tentang suatu permasalahan gitu. Tapi ketika perempuan, ketika kita menyadari bahwa
kalau kita bisa dan kita mencoba untuk memisahkan itu, memampukan itu, saya pikir itu tidak ada lagi apa namanya batasan-batasan itu. Jadi kita masalah kesetaraan gender ini menurut saya kalau di 2025 itu harusnya sudah tidak ada sih. Karena coba kita lihat sekarang di ruang-ruang publik, di mana lagi perempuan yang tidak punya, maksudnya tidak ada perempuan di ruang publik itu, coba lihat. Wakil gubernur perempuan. Gubernur pun ada perempuan, yang Iya, memimpin daerah pun ada perempuan. Kemudian mohon maaf ya, sekarang ini kalau kita mau bicara tukang parkir, saya contoh kecil, tukang parkir sekarang ada kok perempuan. Tukang ojek, ya ojek pun ada perempuan. Apalagi di ruang mana lagi yang perempuan tidak bisa masuki? Mau dibilang ustadz, yang memberikan menyebarkan ilmu-ilmu agama, ada kok ustazah. Mau dibilang pilot, ada kok pilot perempuan bercadar bahkan. Jadi di ruang mana lagi begitu yang tidak diisi oleh perempuan seperti itu. Jadi tinggal dipertanyakan ke kitanya sendiri, kita mampu dan tidaknya sih, mampu dan belum mampunya. Kalau kita mampu, kenapa tidak? Kecuali mungkin misalnya ketika kita tidak ketika kita mampu, kemudian ada yang membatasi itu, kita mau cari nih. Kenapa mana membatasi kita? Itu mau dipertanyakan dulu. Persoalan kalau begitu. Kita bakal akan kalau itu. Tapi selama kita mampu, atau misalnya kalau misalnya kita tidak mampu, ketika mereka mungkin membatasi itu, ya kita juga harus berpikir bahwa apa lagi yang kurang nih? Apa kira-kira yang harus saya lakukan nih? Supaya saya bisa ya. Karena kodratnya perempuan menyusui, menstruasi, dan melahirkan. Selebihnya kita sama-sama manusia. Jadi tidak ada lagi yang membedakan itu. Dan juga ya dari struktur tubuh sih. Berarti sampai kapanpun kalau mau dibilang perempuan dan laki-laki terus sama, tidak akan pernah sama. Karena apa? Dari struktur tubuh pun kita sudah berbeda. Bahkan kodrat pun kita juga ada pembedanya sedikit. Tapi selebihnya dari kodrat perempuan itu, kita manusia. Berarti kita sama. Kita bisa melakukan hal yang sama. Seperti itu. Kan. Betul. Ini gimana? Iya leh. Ini Katie. Saya mau tanya, apa yang akhirnya jadi pendorong untuk Kaiti itu jadi sosok yang seperti sekarang ini? Aktif di organisasi. Apa akhirnya yang mendorong Kaiti untuk enggak, saya harus aktif di organisasi, saya harus masuk di bagian-bagian ini? Yang mendorong, lebih tepatnya nyaman sih. Mungkin karena kita perempuan itu memang membutuhkan kenyamanan ya. Bercanda. Jadi karena nyaman sih. Tidak memiliki kalau misalnya dinamika di dalam organisasi itu hal yang biasa memang kan ketika kita berorganisasi. Tapi mendapatkan kenyamanan di organisasi itu, saya pikir itu sih yang buat saya bertahan lama di PMI sampai di titik ini. Gitu. Karena memang kalau di PMI itu mungkin yang awalnya saya terjebak waktu maba saya dijebak ya. Tapi ketika saya coba untuk memahami, kemudian saya mau tes dulu ini, apa sih sebenarnya? Kenapa sampai senior kita mau masuk PMI kayak begitu? Saya mengikuti beberapa kegiatan, mengikuti pengkaderan pendidikan formal yang ada di PMI seperti Mapaba, PKD, kemudian itu kan kalau di PMI itu ada PKD, PKL, sama PKN kalau untuk di PMI-nya. Nah, kalau untuk di Koprinya sendiri itu juga ada pendidikan formalnya juga, SIG, SKK, dan juga SKKN. Dan saya mencoba untuk mengikuti beberapa tahapan jenjang kaderisasi yang ada di PMI, dan yang saya temukan, ternyata memang perempuan di sini berdaya, gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dibuat Kopri juga itu yang untuk memberdayakan, kalau kita sebut Kopri ya, untuk memberdayakan perempuan-perempuan atau memberdayakan Kopri. Kayak misalnya kita diberikan pelatihan tentang kepemimpinan perempuan, maksudnya bagaimana sih untuk menjadi pemimpin perempuan seperti itu, apa hal yang perlu kita pelajari seperti itu, dan juga dan kita ada bukan materi sih, ada pendidikan formal yang saya bilang tadi, SIG, Sekolah Islam Gender, jadi memang dikupas tuntas gender di dalam situ itu. Kayak gitu. Dan itu yang ikut SIG itu bukan cuma Koprito, tapi ada laki-lakinya juga. Jadi situ memang perdebatan masalah gender itu hancur-hancur di situ, memang babak belur kita di situ. Tapi setelah dari kegiatan itu, jadi kita lebih memahami bahwa ternyata gender ini loh, bukan berarti kita harus
mau menggulingkan laki-laki kemudian perempuan harus naik, tidak. Tapi bagaimana caranya laki-laki dan perempuan ini bisa berjalan berdampingan. Jadi tidak ada yang harus di depan ataupun di belakang. Kan lebih enak kelihatan itu kalau laki-laki dan perempuan berjalan berdampingan. Betul, tidak ada yang di depan, Tidak ada yang di depan, sama-sama berat. dan kita punya porsi kerja masing-masing. Seperti itu. Keren. Ini kan kita sudah masuk di tahun baru kan kayak gitu, 2025. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 13. 13. Sudah 13 hari masuk di tahun baru. Iya. Untuk Kaiti, kira-kira apa harapannya Kaiti ke depan di tahun baru ini? Harapannya untuk perempuan. Ini harapan sekaligus pesan ya. Jadi begini, perempuan itu kita ini harus memahami atau menyadari bahwa dirinya kita ini berharga. Kenapa ketika kita merasa dirinya kita berharga, maka kita akan menetapkan boundaries, menetapkan batasan-batasan. Tidak usahlah kita berbicara masalah gender sekarang ini kan, karena kesetaraan gender, karena menurut saya itu sudah tuntas, menurut saya ya, karena yang saya dapat di PMI itu kesetaraan gender itu sudah tuntas begitu. Tapi yang menjadi ketakutan perempuan sekarang ini masih marak terjadi kekerasan seksual. Perempuan itu seringkali menjadi objek atau sasaran empuk pelampiasan nafsu laki-laki. Mohon maaf ini. Nah, jadi saya pikir harapannya untuk perempuan-perempuan di 2025 dan tahun-tahun selanjutnya itu untuk menyadari bahwa dirinya kita ini berharga. Karena pelecehan seksual ini ada yang terjadi diizinkan dan ada yang terjadi tidak diizinkan. Nah, terjadi yang tidak diizinkan yang saya maksud ini pemerkosaan. Ya memang itu kita benar-benar tidak diizinkan dan itu mungkin memang mohon maaf mungkin sudah itu musibah yang terjadi sama kita. Tapi yang diizinkan ini hal-hal yang diizinkan. Jangan cuma modal kayak beb, saya sayang beb, I love you. Coba contoh kayak apa namanya? Berikan saya bukti kalau kau sayang saya. Ya gitu dan kita mengizinkan itu hanya modal cinta. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita ini perempuan berharga, maka kita akan menetapkan boundaries, kita akan menetapkan batasan. Oh ini hal yang boleh saya lakukan sebagai perempuan dan ini yang tidak boleh saya lakukan. Seperti itu. Untuk kita yang beragama Islam, perempuan itu di dalam agama Islam itu sudah dimuliakan. Apalagi untuk perempuan-perempuan Islam ya. Kita harus menyadari bahwa kita berharga dan juga kita ini mulia. Jadi kita tidak akan mengizinkan sembarangan orang untuk menyentuh kita. Baik entah itu menyentuh kita ataupun apa ya secara online gitu ya. Kan? Ya gitu. Maksudnya kayak mungkin diberikan komentar yang kurang senonoh gitu di online. Sadari bahwa dirinya kita ini berharga, sadari bahwa diri perempuan ini mulia. Kemudian untuk mencapai rasa berharga itu, perempuan ini harus memiliki kapasitas, harus memiliki kualitas diri yang baik. Nah, dengan caranya apa? Kita belajar. Kita belajar apa yang bisa dikatakan apa ya? Kita belajar untuk mengenali dirinya kita sendiri, apa potensi yang ada dalam dirinya kita sendiri itu kita kembangkan, dan apa yang menjadi mungkin kekurangannya kita, yang mungkin kekurangan itu tidak bisa kita rubah, kita harus belajar untuk menerima itu. Jadi itu akan secara otomatis perempuan itu akan merasa dirinya berharga. Jadi berharga ini dalam artian ketika kita memiliki kualitas diri yang baik, tentu kita bisa bahasa istilahnya mungkin bahasa kasarnya bisa bersaing dengan laki-laki di ruang-ruang publik yang kita sebutkan tadi. Kemudian dengan tadi yang saya bilang ini memiliki wawasan yang baik, itu akan sedikit kita akan merasa berharga. Jadi bahasa kasarnya kayak begini, kan saya ini S1, saya ini S2, saya mengenyam pendidikan sampai di mengenyam pendidikan tinggi begitu kan. Saya bisa kok bicara di depan umum, saya bisa kok begini. Nah, secara tidak langsung kita dengan ada stigma-stigma yang kita atau persepsi-persepsi yang kita seperti itu, kita akan merasa bahwa saya berharga. Jadi saya tidak akan pernah diperlakukan seenaknya. Dan juga untuk adanya diskriminasi perempuan itu akan terminimalisir. Kenapa perempuan didiskriminasi, merasa kayak dikucilkan dan lain sebagainya? Karena mungkin ya perempuan belum punya kemampuan atau belum mempunyai kapasitas. Tapi ketika kita mempunyai kapasitas yang cukup, kita mampu untuk bersaing dengan laki-laki di ruang-ruang publik itu, saya pikir akan sendirinya diskriminasi itu akan
dihilangkan ya, dihilangkan pelan-pelan seperti itu. Ini Kak bicarakan tadi kayak sempat singgung terkait pelecehan seksual kan. Iya. Sepandangan gue yang saya lihat sejauh ini, hal yang paling utama menimbulkan hal-hal seperti itu bisa kita lihat di media sosial. Bagaimana perempuan tampil di depan kamera. Iya. Ya mungkin tidak semua, mungkin tidak semua, mungkin beberapa. Iya. Seperti yang mungkin teman-teman yang menonton tahu lah yang saya maksudkan. Apa tanggapannya kayak tentang hal itu? Nah itu, yang tampil depan kamera dengan, aduh kurang kain itu, ya kayak begitu kan. Nah itu makanya saya bilang ketika kita perempuan menyadari bahwa diri kita ini berharga, maka saya pikir hal yang kayak gitu tidak akan pernah tampil. Dan juga makanya saya bilang ada pelecehan diizinkan dan tidak diizinkan kan. Yang diizinkan itu hal yang seperti itu, baik itu dalam hubungan pacaran ataupun kayak seperti itu. Berarti kita mengizinkan mereka untuk berkomentar kan, karena kita membuka yang harusnya tidak kita buka begitu. Nah kesadaran diri perempuan itu juga penting. Jadi sebagaimanapun orang mengedukasi tentang hak perempuan dan lain sebagainya, tapi ketika perempuan itu sendiri yang mengizinkan itu terjadi, maka tetap akan terjadi. Jadi harapannya itu, ayolah, ini berharga loh. Jadi jangan kita menurunkan harga diri yang kita sendiri. Seperti itu dengan mempertontonkan yang sebenarnya tidak harus dipertontonkan kayak gitu. Dan juga membuat hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan oleh perempuan. Seperti itu. Saya sepakat dengan yang Kak Iti bilang. Sebagaimanapun orang mengedukasi, kalau ternyata dia tetap mengizinkan untuk hal-hal yang seperti itu, sama dengan tidak ada gunanya. Bisa kita lihat beberapa konten di media sosial. Biasa kalau ada konten-konten seperti itu, kalau kita cek komennya, kalau ada komen-komen miring, biasanya dibalas, oh tidak jadi soal. Lebih miring lagi. Oh tidak jadi soal. Ini diriku dan lain sebagainya. Justru sebenarnya menurutku sebagai seorang laki-laki, tidak akan terjadi kasus-kasus yang kayak misal masuk di pelecehan seksual. Kan pelecehan seksual ini banyak. Secara verbal ada. Kalau tidak ada hal-hal yang seperti itu, tidak ada pemancing. Tidak akan ada api, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tapi kita kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, ada yang diizinkan dan tidak diizinkan. Nah kalau yang tidak diizinkan itu memang sudah di luar kuasanya kita. Betul. Karena memang ada beberapa oknum yang saya pernah dengar ya, salah satu, bahaya juga disebutkan ini. Jadi begini, salah satu kenalan lah, dia sempat bilang begini, saya tidak tergiur dengan perempuan yang pakai celana pendek dan lain sebagainya. Justru saya tuh naik nafsuku kalau lihat perempuan bercadar. Dan itu memang, jadi itu begini, perempuan sudah menutup sedemikian rupa, bahkan dia bercadar begitu. Yang cuma mata, tapi dia tertarik begitu. Dia tertariknya karena apa? Kalau katanya begini, kalau yang terbuka, kita sudah bisa tahu, lekuk tubuhnya begini modelnya. Tapi yang tertutup kita tidak pernah tahu apa isi di dalamnya begitu. Nah, hal yang begini memang yang tidak bisa kita itu yang tidak bisa kita istilahnya? Yang memang tidak bisa kita tahan begitu. Karena sekali. Itu kayak tidak kau bermasalah kayaknya. Tapi saya bilang begitu. Kok serius bilang begitu? Serius? Kau bermasalah kok kayaknya. Orang-orang kayak kau ini yang perlu dihilangkan di dunia ini, karena memang sedemikian rupa kita menutup. Tapi kalau misalnya ada orang dengan pemikiran yang mungkin sama seperti dia tuh, bahaya itu. Biar perempuan sobat tutup rapat dan lain sebagainya masih demo. Kayak gitu. Jadi kan memang itu hal yang memang di luar kuasanya kita. Tapi selama itu sudah masih di dalam kuasanya kita, kenapa tidak kita pergunakan itu? Iya betul sih. Gitu. Mungkin untuk pesan untuk laki-laki yang nonton ini video, kendalikan mata, pikiran dan hatimu. Kalau kau lihat itu tato tuh sudah diam, begitu. Tidak usah kau berusaha untuk mengulik-ngulik apa lagi ya. Kalau kau penasaran, ya nikahi. Jangan kau berusaha untuk berpikir apa usah. Bukan pertama kau mau tebak apa yang ada di dalam. Gitu. Kaiti, ini saya mau tanya lagi. Apa harapannya Kaiti lagi untuk perempuan di PMI di era baru di 2025? Era baru di 2025 lebih ke kayak
kita tidak bisa pungkiri kalau di era sekarang ini, era digital kan, Iya. perkembangan zaman yang semakin menggila ini, kemudian banyak juga budaya-budaya luar yang masuk dan dianut oleh masyarakat kita. Harapan para kopri-kopri PMI itu untuk kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman, tapi kita harus menetapkan boundaries atau menetapkan batasan itu, yang mana kita mengikuti perkembangan zaman tanpa kita melupakan nilai-nilai keislaman yang ada dalam organisasi kita. Jadi silakan tetap mengikuti perkembangan zaman, karena memang kita tidak bisa tidak mengikuti, nanti ujung kita stagnan begitu ya. Perempuan akan kopri-kopri akan stuck begitu. Jadi kita barengi perkembangan zaman ini, mengikuti semua perkembangan yang ada, teknologi yang ada tetap kita ikuti dan kita gunakan, tapi tanpa kita melupakan nilai-nilai Islam yang ditetapkan atau yang menjadi ideologi dari organisasi kita. Seperti itu. Dan saya sering itu sampaikan kalau misalnya di kegiatan begitu, kegiatan PMI, kemarin saya pernah sampaikan di sekolah Islam, pembukaan sekolah Islam gender waktu 2000 berapa, kemarin 2021 kok tidak salah, sama kemarin di Harla Kopri. Saya sering bilang sama kopri-kopri begini, jangan mau dikatakan sebagai wanita hebat hanya karena kamu berada di belakang laki-laki yang sukses. Tapi jadilah sukses karena dirimu sendiri, karena ingat, generasi penerus bangsa yang berkualitas itu lahir dari rahim kita. Nah, bagaimana cara mereka menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas? Itu berarti kita harus menjadi perempuan hebat. Seperti itu. Madrasah pertama seorang anak itu adalah ibunya, kan? Jadi kita sebenarnya perempuan ini punya bisa dikatakan punya tugas besar dalam melahirkan dan mendidik generasi-generasi penerus bangsa. Karena memang yang ketika biasa kita pernah dengar tidak, orang bilang biasa itu bahasa ibu. Pernah kamu dengar? Oh, saya pakai itu bahasa. Pernah kamu dengar bahasa bapak? Pasti bahasa ibu. Bahasa ibu. Bapak ibu. Bahkan kalau kita mau buka rekening pun yang ditanya ibu kandung, kan? Iya. Jadi memang ibu itu melekat pada anak. Makanya kenapa sampai dikatakan ibu itu madrasah pertama atau pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Nah, saya harapkan kopri-kopri itu setelah selesai di kopri tetap mengembangkan potensinya yang ada, kemudian juga ketika mungkin dia berumah tangga, dia memiliki bekal yang cukup, nah jadi dia bisa mendidik anak-anaknya untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Seperti itu. Tapi bukan cuma kopri sih, untuk semua perempuan di dunia ini, di luar sana, kayak gitu. Ada lagi? Banyak panjang kayaknya Bob ini. Panjang pembahasan ini Kak, karena menarik tema ini, karena kan berbicara tentang perempuan, apalagi ruang-ruang untuk perempuan di tahun yang baru. Iya. Kayak yang dibilang tadi, ternyata ruang-ruang perempuan selama ini sudah ada. Malahan besar sekali ruang-ruang yang diciptakan. Cuma terkadang perempuan tidak mampu untuk ambil ruang-ruang, belum mampu untuk ambil memenuhi ruang-ruang itu. Untuk KIT sendiri, selain belajar, kan belajar ini bisa di media sosial, ataupun masuk di diskusi dan lain sebagainya. Selain belajar, kira-kira hal apa lagi Kak yang bisa dilakukan untuk seorang perempuan untuk bisa meningkatkan kapasitas dirinya? Itu sih, kenali potensi diri sih. Ketika kita mengenali potensi dirinya kita, jadi kita punya satu batu loncatan begitu ya. Karena kalau kita tidak kenali potensi dirinya kita, apa sih ini? Aku bisa pelajari, kayak gitu. Tapi ketika kita mengenali potensi diri kita, oh ternyata saya passionnya di sini sih. Nah, jadi saya punya batu loncatan, saya punya titik temu sih. Saya punya landasan untuk saya mau mengarah kemana ini. Nah, ketika kita tidak menyadari potensi dirinya kita akan buyar begitu, kayak saya mau apa ya? Oh, saya baca saya ikut politik, kayaknya saya pas sudah bergelut di dunia politik, oh kayaknya tidak bisa saya di sini, tes lagi di tempat yang lain, tes lagi di tempat yang lain. Nah, ketika kita menyadari potensi diri kita, oh kayaknya saya memang bagusnya di politik sih, karena saya orangnya begini, saya lebih suka bicara di depan umum, saya suka menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Oh memang kayaknya saya cocoknya di politik, contohnya begitu lah.
Jadi yang dia geluti memang dunia politik seperti itu, tanpa membatasi untuk belajar hal yang lain. Tapi kan Kak, yang jadi permasalahan sekarang itu banyak orang yang tidak tahu caranya mengenali potensi diri. Bahkan sampai umur 25-an ke atas itu masih bingung. Saya ini sebenarnya mau kemana? Harusnya seperti apa, mau bagaimana? Untuk Kaiti sendiri, bagaimana caranya Kaiti bisa mengenali potensi diri? Oh, saya harus kesini. Oke, mengenali potensi diri. Awalnya kita pasti mencoba berbagai hal. Contoh kecilnya kita cari baju. Kita cari baju, oh saya tes ini. Oh, teh cocok kayaknya dengan saya. Saya tes lagi nih, oh teh cocok kayaknya dengan saya. Oh, ini kayaknya bagus ini. Kalau misalnya dipadu padankan ini kayaknya bagus. Nah, dari situ kita bisa mengpadu padankan warna sampai menjadi outfit atau orang bilang OTD kayak gitu. Jadi kita mencoba berbagai hal kayak misalnya yang saya bilang tadi. Oh, coba. Ketika di mana kita menemukan rasa nyaman di tiap-tiap percobaan yang kita rasakan itu, oh saya kayaknya nyaman di sini. Sudah, kalian geluti terus menerus hal itu, apa yang kita coba itu kita geluti dan lama-lama kita akan mengenal, oh ternyata memang potensi diriku ini ada di sini. Atau misalnya, saya mau jadi apa ya? Saya mau jadi politikus, Jo. Coba, bisa kayaknya. Oh, sama ngajar, Jo. Ngajar. Jadi dosen. Oh, bisa. Lingkungan mendukung dan saya merasa dihargai, misalnya saya merasa dihargai di sini, lingkungan pun juga mendukung dan saya nyaman di sini. Berarti potensi yang ada dalam dirinya kita ya memang saya bisanya di sini, mengajar, berbicara di depan orang banyak, hal seperti itulah, gitu. Jadi dicoba saja dulu, kau coba. Setelah kau menemukan satu titik, kau nyaman di situ, berarti bisa jadi itu menjadi potensi dari dirimu dan itu yang perlu kau kembangkan. Setelah dari kau menemukan potensi diri, baru kau belajar lebih dalam lagi tentang hal itu. Dan kau perlahan kau akan bisa mengisi, untuk perempuan ya, bisa mengisi ruang-ruang yang memang di situ sudah passion. Gitu. Kan? Nah, untuk teman-teman yang masih setia menonton, iya, setia menonton, jangan lupa like, subscribe IG, TikTok, dan YouTube Garis biar bisa sama-sama teman-teman belajar tentang apa yang kita bagikan di Garis Indonesia. Iya. Nah, ini lagi Kaiti. Ini kan Garis Indonesia, ini komunitas masih baru sih. Ini komunitas masih baru yang bergerak di 3 bidang. Itu pendidikan, sosial, dengan kewirausahaan. Nah, jadi di Garis Indonesia di sini kita sama-sama belajar tentang bagaimana caranya kita meningkatkan potensi diri, biar setelah kita meningkat, apa impact yang bisa kita berikan ke banyak orang. Makanya kan akhirnya muncul sudah podcast Garis Indonesia yang akan mengangkat tentang bagaimana caranya seorang bisa upgrade dirinya, isu-isu apa, isu sosial apa yang sedang marak dan bagaimana pemecahan yang ada. Siapa tahu Kaiti tertarik juga masuk di Garis lagi nanti toh. Oh gitu. Ayo kan harus begitu dia. Oh gitu dia, diantar dulu dia. Harus diantar pelan-pelan tuh. Ditodong sama tahu tertarik masuk di Garis. Kan? Siapa tahu kejadian 2 kali toh. Kan masuk PMI dijebak, akhirnya nyaman. Siapa tahu di Garis juga begitu. Saya yang jebak, akhirnya nyaman lagi. Kalau yang sebelumnya dijebak ini ditodong. Ini ditodong dia. Nah, ini lagi. Kita tinggalkan sejenak pembahasan tentang perempuan. Saya mau tahu pengalaman pribadinya Kaiti tentang selama bergelut di organisasi. Mulai dari SMA Kaiti sudah masuk organisasi belum? Sudah sih. Sudah. Organisasi apa? Pramuka jelas. Oh, Pramuka. SMA di? Saya SMA kemarin di SMA Kalkubula sih. Oh, Kalkubula. Ada yang sekolah cuma berbentuk L begini nih, tapi siapa yang dilahirkan asik. Tidak sih. Saya kemarin SMA S Al-Herat Kalkubula. Nah, kenapa sampai saya kemarin juga masuk di UIN? Karena kan IAIN, dulu IAIN kan, itu pramuka yang ada di IAIN itu, yang namanya Racana Karamat Rusna itu, mereka itu aktif membuat kegiatan-kegiatan skala provinsi, Sulawesi Tengah begitu. Kegiatan itu namanya KTGT. Nah, saya waktu SMA itu kan tergabung di organisasi pramuka waktu SMA. Jadi saya juga sering ikut atau perwakilan dari kampus mengikuti kegiatan itu yang diadakan oleh IAIN itu, yang KTGT itu, Kema Temu Penggalang Penegak. Nah, saya mengikuti dari kelas 1 saya ikut, kelas 2 saya ikut, kelas 3 saya ikut,
Dan itu saya pernah bilang begini sama pembinaku. Mungkin hari ini saya saya di sini sebagai peserta. Coba kamu lihat ya, tahun-tahun ke depan saya akan ada di depan sana jadi panitia, gitu. Dan alhasil dan alhamdulillahnya ketika saya masuk di di kampus, saya tergabung di organisasi Racana Karamatul Husna, dan saya bertemu dengan Kak Juli ini yang menjebak saya. Dan yang seperti saya katakan tadi, saya mendapatkan circle yang positif, sehingga pada tahun 2019 itu saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua Racana Putri di Racana Karamatul Husna. Jadi saya, kalau kita menarik benang ke belakang, kemarin saya bilang cuma panitia, tapi sekarang di KTGT 2019 itu saya bukan cuma jadi panitia, tapi juga jadi pemimpin atau menjadi ketua di dalam organisasi itu. Walaupun di Pramuka sendiri itu memiliki 2 ketua, jadi ada ketua Pa dan ketua Putri, dan saya menduduki posisi sebagai ketua Putri itu, kayak gitu. Kalau untuk pengalaman organisasi, apalagi ya? Berarti memang dari SMA sudah tertarik dengan dunia organisasi? Iya, karena kan menurutku Pramuka kemarin itu memang menarik begitu, dan kayak kita bermain di alam, kemudian juga kan kalau SMA itu kan masih 20% itu kayak nyanyi, yel-yel kayak gitu kan, dan saya rasa itu wah ini seru, ini menarik, makanya saya ikutlah. Tapi setuju sih Kak kalau bilang tentang Pramuka itu organisasi yang menarik, karena saya SMP SMA itu juga aktif di Pramuka. Aktif di Pramuka karena di situ kita bisa ketemu banyak orang. Iya. Dan kita diajar tentang kerjasama. Iya. Tadi bentuk regu lagi. Iya. Kemudian ada lomba dan lain sebagainya. Jiwa korsa. Iya. Jiwa korsa. Tapi organisasi yang menarik, memang organisasi yang menarik untuk belajar. Dan mentalnya kita juga terbentuk di situ. Seperti itu sih. Fondasi awalnya itu sih. Berarti sampai di sini. Sampai di sini kayak itu fondasi awalnya itu masuk gabung di Pramuka pertama. Iya, di Pramuka. Setelah itu terjebak, berjalan, oh enak ternyata, nyaman ternyata, lanjut lah sampai titik ini. Gitu. Keren, luar biasa. Nah, dari pengalaman organisasi yang Kaiti ceritakan, lagi-lagi kembali sebagai seorang perempuan, ada tidak di perjalanan itu hal yang Kaiti sesali? Gitu? Mungkin kalau saya sesali, saya sudah berhenti. Kan? Logikanya begitu. Setelah saya sesali, berarti saya berhenti. Tapi di perjalanan itu, tidak ada hal yang sesali. Tidak ada hal yang saya sesali. Walaupun mungkin di perjalanan itu jatuh di got, naik lagi. Ada dinamika organisasi begitu. Maksudnya ada hal yang ya paham lah kan, dibentur hingga terbentuk. Jadi tidak ada yang saya sesali, lebih ke kayak mungkin kalau hal-hal yang cukup keras begitu benturannya, cuma saya jadikan kayak oh sudah, untuk jadi untuk menjadi pohon yang besar memang kita harus diterpa angin yang kencang juga sih, kayak gitu. Jadi saya jadikan semua itu sebagai pembelajaran. Mungkin kalau saya tidak dikader dengan sekeras itu, mungkin saya tidak akan jadi perempuan yang sekarang, seperti itu. Karena memang kalau di Pramuka itu apalagi pas menjabat senior-senior dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam kata-kata yang ya Allah please kayak begitu, dan Tuhan tolong kayak begitu, dan tapi dengan mereka yang tegas itu yang bisa membentuk kita untuk tidak jadi perempuan yang menye-menye. Kayak jangan segala hal yang kayak mungkin di 2024 dan lain sebagainya, di tahun-tahun sebelumnya ya apa kita jadi perempuan yang menye-menye mungkin ya. Tapi kalau untuk sekarang saya pikir janganlah, karena dunia ini sedang tidak ramah dengan perempuan. Jadi ketika kita menjadi perempuan yang menye-menye, itu akan bisa mereka pergunakan untuk mengambil sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh kalian ambil. Untuk laki-laki nih, ya sebenarnya hal itu tidak bisa kamu ambil, tapi mungkin dengan ada mungkin yang kok begin kayak menye-menye begitu, engkau gimana kau semua ya gitu. Ya gitu. Dan saya harapkan hal-hal kayak begitu tidak lagi terjadi di 2025 sampai ke tahun-tahun selanjutnya. Berarti itu harapan terbesarnya kayak itu ya? Iya. Karena memang kalau untuk masa kesetaraan gender saya pikir itu sudah tuntas, tapi ini masalah kekerasan seksual ini, dunia ini lagi tidak ramah, lagi marah-marah, bahkan sampai ada yang
ya saya bilang tadi mungkin pelecehan seksual yang kita izinkan mungkin memang masih ada kesalahan dari kita perempuan ya, karena mungkin masih memperlihatkan dan lain sebagainya, mengizinkan lah. Tapi untuk hal yang pelecehan yang kita tidak izinkan itu kayak, ayolah laki-laki apa yang kamu pikir kayak begitu. Dan ada beberapa kasus yang kayak dia sudah tertutup tapi masih juga menjadi sasaran empuknya. Kami itu kayak, ayolah kasih kita kehidupannya, maksudnya jangan buat perempuan itu takut begitu ya. Kalau ada pertanyaan apa ketakutannya perempuan, itu semua tidak takut, yang menakut-nakuti itu kamu begitu ya, para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, seperti itu. Keren sih. Ya, mungkin kita akan kembali lagi nanti di part 2. Saksikan terus podcast Garis Indonesia.